Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat menghibur. Di mana Roy Suryo, salah satu tersangka klaster kedua, sedang menyindir Ibu Eli Danetti dengan sebutan caleg gagal. Tapi sepertinya Roy Suryo ini lupa kalau orang yang selalu berada di sampingnya, yakni Ugroseno, juga caleg gagal. Dan lagi, mungkin dia juga lupa kalau kawannya yang satu ini, yakni Michael Sinaga, coba koreksi kalau saya salah ya, juga caleg gagal. Jangan gitulah Roy. Jangan sebut-sebut caleg gagal. Ugroseno ini sangat setia mendampingi Anda loh. Sangat setia mendukung Anda. Bahkan meminta agar penyidik ataupun penegak hukum menghentikan kasus Anda. Jangan Anda sindir Ugroseno dengan sindiran caleg gagal. Jangan. Apalagi Michael Sinaga. Jangan. Anda ini kan satu kesatuan. Masa iya saling sindir-sindiran? Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana Andi Aswan sepertinya sedang membocorkan satu hal penting kepada kita semua mengenai kelanjutan kasus ijazah Pak Jokowi ini. Apakah di minggu ini atau kita akan menghitung hari Roy Suryo dan Tifa akan dipenjara, teman-teman? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, dibilang saya caleg gagal, ada presiden gagal, ada gubernur gagal, ada bupati gagal, caleg gagal. Apakah itu sebuah hina? Kan Enggak tidak. dong. Dia bilang saya caleg gagal, dia ketawa-ketawa, padahal di sampingnya itu adalah Pak Ugroseno. Wow. Pak Ugroseno langsung diam, pura-pura pegang HP. Ada Pak Ugroseno itu juga caleg gagal. Oh. Nah, Pak Ugroseno ini, dia caleg ketika di Sumut. Padahal dia adalah Kapolda Sumut. Cuman dapat suara 1.200. 1.200. Saya masih 23 ribuan. Wow. Alhamdulillah di atas puluhan lah saya. Padahal saya hanya orang tua kampung. Waduh, Roy, offside lagi kau kan, offside lagi kau. Emang congor kau ini nggak tertib, Roy, aduh. Masa ada Ugroseno di samping kau duduk? Kau bilang caleg gagal, walaupun itu untuk Eli Danetti. Tapi kan sebutan caleg gagal itu pasti adalah tersentak di dalam lubuk hati terdalam Ugroseno. Karena dia juga caleg gagal. Aduh, Roy. Coba kau pikir bagaimana perasaan dari Ugroseno. Pikir dong Michael Sinaga. Lain kali ya kalau kau mau ngomong itu dicerna dulu. Dipikirkan dulu imbasnya nanti seperti apa. Ini Ugroseno sudah capek-capek loh, mati-matian dia bela-bela kau tiap hari. Masa kau balas dengan caleg gagal ya kan? Pak Jokowi memang sering disebut oleh pengamat melakukan pencitraan. Banyak pihak yang menyebut bahwa belusukannya Pak Jokowi itu sebagai pencitraan. Seperti beliau misalnya masuk gorong-gorong dan lain-lain. Yang sebetulnya kalau secara teknis tidak perlu dilakukan oleh seorang gubernur. Kan ngapain gubernur masuk gorong-gorong kan? Itu kan bukan tugas gubernur. Jadi kalau ketika itu ya, konteksnya ketika itu 2014 atau 2013 sebelum Pilpres, ya Pak Jokowi memang sering disebut oleh pengamat melakukan pencitraan. Salah atau benar itu bukan ranah salah benar. Ngomong apa Faktanya lagi memang beliau sering melakukan pencitraan. Bukan itu faktanya. Faktanya itu ya, semua politisi di Indonesia ini melakukan pencitraan. Karena dengan melakukan pencitraan, masyarakat akan memandang dia dengan sosok yang baik luar biasa. Sehingga dia dapat dipilih oleh rakyat. Itu faktanya. Jadi bukan hanya Pak Jokowi, bos. Aduh, kau nggak lihat ketika Kang Deddy Mulyadi terjun ke sungai, bersih-bersih sungai, ikut bersama masyarakat. Apa itu pencitraan? Ya itu pencitraan. Tapi di balik pencitraan itu, KDM mau mengajari para bupati, camat, lurah. Kalau pemimpin itu bukan hanya bisa nunjuk-nunjuk, nyuruh-nyuruh, tapi dia juga harus terjun ke lapangan bersama masyarakat. Jangan sok eksklusif gitu. Itu pesan moralnya, itu juga pesan yang mau disampaikan Pak Jokowi. Ya walaupun itu disetting misal, ya tetap ada pesan yang tersirat, yang terkandung di dalamnya. Itu yang harus kau pahami. Orang itu tadi siapa sih? Aku nggak kenal, teman-teman.
Mas Wapres, izin dengan masyarakat kita di Distrik Waris. Ini masyarakat ingin menyapa Mas Wapres di sini. Silakan. Terima kasih Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Listrik sudah maju, lampu sudah menyala. Hore! Terima kasih. Kepala. Internetnya gimana? Internetnya belum. Untuk internet sendiri belum, Mas Wapres. Coba nanti kami cari ada BTS Tower-nya. Ada BTS Tower kah di sini ya? Izin, ada izin Mas. Ada kendala apa lagi? Ada kendala apa lagi, Papa Jack? Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Wakil Presiden. Saya mau sampaikan aspirasi masyarakat. Utama itu jalan masuk ke Kampung Banda langsung ke Pelben, perbatasan Eri Penje. Siap. Ya, yang kedua Bapak Wakil Presiden, kami membutuhkan air bersih. Air bersih. Ya, lalu jembatan gantung penghubung ke Pelben. Ada Kampung Pai Tenda namanya, di dalam sana kurang lebih ada masyarakat yang hampir 200 jiwa dan tidak ada penghubung antara Banda dengan Kampung Pai Tenda. Dan baru-baru ini ada orang tua kita yang hanyut, Mas Wapres. Sampai sekarang jenazah tidak ditemukan. Sudah beberapa tahun ini sudah ada beberapa korban jiwa juga. Betul. Siap. Nanti kami usahakan. Terima kasih. Terima kasih. Siapa ya? Izin saya kepala sekolah dari SD Kenandiga Waris di Kampung Banda. Kebutuhan yang saya perlukan adalah laptop sebanyak 10 unit dan Starlink 1 karena kami biasa mengikuti TKA atau ANBK di sekolah lain. Boleh. Siap, Mas Wapres. Siap. Sedangkan untuk yang Bapak kita ini adalah kepala suku besar Distrik Waris. Terima kasih Pak Wakil Presiden. Wajah Indonesia mulai dari sini. Di sini sudah ditanam Garuda. Pembangunan mulai dari Distrik Waris dari ke barat sana sampai di Sorong. Ini yang saya mengharapkan pembangunan terjadi. Jadi saya tidak mau pembangunan ini hanya kita bicara saja, bukti dari itu tidak ada. Wajah Indonesia ada di sini untuk dunia. Itu yang saya bisa katakan. Terima kasih. Waris untuk Indonesia. Merah putih. Merah putih. Siap, Mas Wapres. Siap. Terima kasih, Bun. Terima kasih, Mas, atas izin waktunya semuanya. Tulis dulu deh ya ininya ya kebutuhannya nanti coba. Siap. Kita bantu satu persatu ya. Siap, Mas Wapres. Sekali lagi terima kasih. Kami masyarakat Waris di sini menyampaikan terima kasih. Terima sekali lagi. kasih. Sehat-sehat, Mas. Wah, saya ingat teman-teman, kalau nggak salah, Bang Bobon Santoso ini pernah melapor ke Mas Wapres mengenai distrik itu belum ada listrik, lampu belum nyala, dan ternyata sekarang udah nyala loh. Ini luar biasa. Mas Wapres sedang mencetak sejarah di tanah Papua, teman-teman. Ya, beliau sedang mengikuti jejak langkah dari ayahandanya, yakni Pak Jokowi, yang juga ikut mencetak sejarah di Papua. Banyak sekali warga Papua yang sangat sayang dengan Pak Jokowi, Mas Wapres Gibran. Banyak sekali, teman-teman. Karena apa? Karena hasil kerja keras beliau. Karena hasil kerja nyata beliau di Papua. Ini kan luar biasa, dan tadi beliau langsung teleponan, video call dengan masyarakat melalui Bobon, menyerap aspirasi rakyat apa yang kurang. Ini kan luar biasa, aspirasi langsung ke Wapres loh. Ini keren, teman-teman. Waduh, salut saya dengan Wapres. Salut saya angkat tebi sama Mas Wapres. Keren. Beliau sangat fleksibel, beliau sangat santai dalam memimpin. Jadi tidak terlalu eksklusif. Ini keren. Inilah contoh anak muda yang patut kita teladani, teman-teman ya, sebagai seorang pemimpin. Jadi kita bisa langsung menyentuh masyarakat bawah dan menanyakan apa kebutuhan mereka. Luar biasa. Seperti yang kita sudah diskusi juga kan, kalau bujukan tidak berhasil, kan kemudian episode kedua adalah ancaman kan, gitu. Jadi kalau kita lihat di media, santer sekali kan, baik dari pihak Polda maupun dari Bazar Termul dan sebagainya kan santer sekali menyuarakan P21. Malah minta doa segala kan, Mas Polda. Mohon doanya seperti itu. Betul, kami mendoakan. Jadi itu kita harus membaca secara dari ilmu perilaku bahwa itu ancaman kan, sudah masuk di dalam ranah ancaman. Karena bujukan RJ nggak berhasil, bujukan uang nggak berhasil. Nah sekarang ancaman nih. Jadi episodenya tuh masuk ancaman dan ini masif sekali gitu. Ancaman. Setiap hari tuh pagi, siang, sore, malam tuh isinya kan P21 tuh, P21 dan produsen dari ancaman itu nggak lain dari Polda. Lah, Humas Polda Metro Jaya minta didoakan agar berkasnya, kasusnya bisa cepat P21 itu adalah ancaman. Hah? Minta didoakan itu ancaman, Tifa? Hah?
Hah, dari mana kesimpulan itu, Tifa? Hah? Tolong, tolong, ininya dipakai, tolong. Aduh, apakah ini ilmu dari neuroscience? Apakah ilmu ini teman-teman spiritual it atau ilmu apa ya? Yang di Rakyat Bersuara tuh yang disebut apa ya? Lupa saya. Coba kalian komen di bawah ya. Ilmu apa tuh teman-teman? Lupa saya. Berkali-kali kan humasnya berkali-kali kan dari pihak, dan tentu saja diamplifikasi oleh Bazar. Ya kan begitu, sama pengacara dari pihak Pak Jokowi sendiri kan gitu. Nah, habis itu kan kemudian jadi bergulir kan. Beberapa pihak yang ya kita sampai di level A berapa nih ya Prof ya. Jadi Prof Edi sendiri juga mendengar, dari A sekian, saya sendiri juga mendengar, pengacara saya juga mendengar gitu ya, bahwa memang menuju kepada P21. Nah, saya dalam stase sekarang ya saya masih menganggap bahwa sebelum itu terjadi ya ini ancaman gitu kan. Ancaman. Jadi ini aneh ya, P21 kok jadi ancaman tuh gimana, betapa berbahayanya saya gitu loh. Jadi Apalagi Kau emang berbahaya sih? Iya, yang namanya digunakan- P21 tuh dipakai digunakan untuk mengancam gitu. Jadi kalau balik lagi kepada ilmu, supaya mau RJ ya. iya balik lagi kan ke situ lagi, jadikan ke situ. Jadi ancaman Supaya mau RJ. ditekan supaya mau dibujuk lagi kan, nanti kalau ancaman ini tidak berhasil kan balik lagi kepada bujukan nanti. Nggak ada, Tifa. Sekarang pembujuknya lokasinya tidak lagi di Polda kan gitu. Karena ini kan ngumpul-ngumpulnya di situ. Bahkan karena saya mungkin polisinya juga rada-rada jengah ya. Karena kan saya juga sampaikan bahwa bujukan RJ itu terjadi di Polda loh kayak gitu. Nggak main-main kan itu. Makanya mungkin karena itulah maka kemudian mereka mungkin mewacanakan atau memaksakan untuk tempat atau lokasinya itu Digeser. dan digeser ke Aduh, Tifa. Nggak ada yang mau kau itu RJ, nggak ada. Pak Jokowi nggak mau kau RJ. Kuasa hukum Pak Jokowi nggak mau kalau kau RJ. Karena kalau kalian RJ, kasus ini nggak jalan, nggak sampai pengadilan. Pak Jokowi itu minta kasus ini sampai pengadilan, bukan kau RJ, bukan Tifa. Jangan sok-sokan ini kau ya. Jangan sok-sokan apa namanya? Jangan sok-sokan terlalu percaya diri dibujuk-bujuk untuk RJ. Nggak ada. Sampai kau pengadilan masuk bui sana Tifa ya. Insya Allah. udah capek lihat orang-orang ini loh, udah capek loh. Sebentar lagi insya Allah kau ini diangkut sama polisi, insya Allah sebentar lagi. Karena kan ya sudah P21, sudah mau masuk tahap 2, sudah mau masuk persidangan, nanti penuntutan. Habis penuntutan dibuilah kalian itu ya, kalau bersalah, kalau enggak ya bebas, kalian bebas ya. Kita lihat saja nanti di pengadilan seperti apa jalannya. Terkait P21 yang diumumkan pada tanggal 2 Juni oleh Polda Metro Jaya, yang disampaikan dalam press conference oleh Kombes Iman Imanuddin, bahwasanya P21 itu sudah terjawab, ya, walaupun secara implisit dikatakan oleh Dirkrimum Pak Kombes Iman Imanuddin untuk itu, ya, dan beliau mengatakan ini akan sedang berkoordinasi untuk proses ke tahap 2. Kita mengetahui bahwasanya, ya, para tersangka ini mengatakan dan selalu mengglorifikasikan bahwa P21 itu tidak turun, tidak ada. Ya, mana yang kita akan percaya? Polda Metro Jaya, apakah para tersangka ini? Tapi yang jelas, proses ini tetap berjalan dan tetap berlangsung dan tidak ada SP3, ya. Dan ini masuk ke dalam koordinasi tahap 2 yang kita berharap mereka akan ditahan dan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses selanjutnya, yaitu adalah di pengadilan, ya. Jadi ini akan menjawab semua, ya, rasa penasaran para pemirsa, rasa penasaran para masyarakat Indonesia terhadap proses kelanjutan kasus ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu ini. Yang jelas ini membuktikan bahwasanya hukum berdiri tegak di Republik ini, yang selama ini para tersangka 1 tahun penuh selalu membuat suatu narasi-narasi kesesatan yang menghujam, yang menghina dan memfitnah dari Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo. Untuk itu, kita apresiasi sekali kepada Polda Metro Jaya dan pihak kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu.
Gas, semoga cepat ditahan manusia ini. Berpendapat bahwa saat pernyataan Polda Metro Jaya terkait P21 sudah lengkap untuk berkas itu dilimpahkan terjadi, itu masih abu-abu karena press conference menjelaskan ada tahap-tahap tertentu tidak prospek dalam konteks harusnya ya fokuslah tema itu ke tema itu kan sebenarnya pertanyaan seorang media itu gimana tuh? Ya sebenarnya kan ya untuk itu kan di KUHAP kan tidak diatur Pak. Apakah diumumkan apa tidak itu kan nggak ada diatur di dalam KUHAP. Karena apa? Karena itu kan kewenangan penyidik. Apakah dia akan memberitahukan ke media apa tidak? Ya kemudian ya apabila ada pertanyaan media ya itu kan haknya juga menjawab kan Pak. Karena apa? Ya berarti kan apa yang ditanya ke media nggak mungkin penyidik itu akan bercerita tidak sesuai dengan apa yang terjadi terhadap berkas itu. Betul. Otomatis apa yang dikatakan penyidik itu ya pastilah itu apa adanya. Ya kan? Nah, tapi kan kalau belum dikonferensi pers kan, nah itu kan ya bisa aja mungkin belum tepat waktunya. Karena apa? Bisa aja kan nanti penyidik memberikan statement konferensi pers itu mungkin pada waktu berkas akan diserahkan tahap 2-nya dengan orangnya ke JPU. Bisa aja menjelang itu karena mungkin mereka nanti kan pasti kan menjelang penyerahan itu kan pasti ada pemanggilan kepada tersangka untuk diserahkan ke JPU. Bisa aja kan nanti pada waktu memberikan pemanggilan tersangka untuk diserahkan itu mungkin di situ aja. Bisa aja penyidik melakukan konferensi pers tentang perkaranya tersangka Roy Suryo CS. Nah, tapi kan itu kan sebenarnya di KUHAP nggak juga diatur, nggak wajib juga harus itu diumumkan. Karena apa? Ya karena itu kan namanya itu tidak pernah diatur di KUHAP bahwa setiap penyerahan, setiap penentuan tahap P21 itu harus diumumkan ke khalayak ramai, itu kan nggak ada diatur. Nah, tapi kalau untuk transparansi ya, transparansinya penyidikan ya karena kasus ini menjadikan perhatian publik ya pasti itu akan diberitahukan nanti secara resmi oleh penyidik Polda Metro atau Humas ya kan. Cepat aja lah tangkap manusia ini. Kita impor 7 juta ton, tapi negara lain stop, lihat itu menarik. Ini semua alat untuk Papua Selatan. Sekarang kami ke Papua Barat kemarin minta, Pak Menteri aku tolong bantu cetak sawah 5.000. Aku bantu langsung 3 hari lalu. Gubernur Papua Barat dia telepon, aku bantu. Tapi saya bilang jangan lagi cerita pesta babi, ceritalah pesta pangan. Jangan cerita pesta babi. Mana bagus, pesta pangan atau pesta babi? Pesta pangan. Nah ini orang tidak senang. Yang 2.500.000 itu nggak ada. Yang ada dibangun, lihat, mau nggak lihat faktanya? Ini bukan di Papua Selatan saja, tapi Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan nih. Itu 200.000 di sana, 200.000 hektar. Kenapa bukan itu diangkat? Kenapa bukan pesta babinya di Sumatera Selatan? Itu rawa. Di Papua Selatan juga rawa. Kemudian aku bergerak Kalimantan Selatan. Ini, itu juga rawa. Kenapa bukan di situ pesta babinya, di filmnya? Kemudian aku bergerak Kalimantan Tengah. Nih. Aku bongkar di sana, totalnya sudah 200 ribuan, 250 ribu. Tahun ini tambah 400 ribu. Wow. Nih, aku naik motor keliling. Kenapa bukan pesta babinya filmnya di sana? Betul, betul. Ada yang bisa jawab? Karena sensitif Papua Pak, sensitif. Yang bisa jawab siapa? Oh bisa jawab. Kenapa? Kenapa? Kenapa tidak ini 500 ribu saya rancang di sana. Sedangkan yang Wanam yang diributkan itu baru kurang lebih 1.000-an. Ini fotonya. Yang ini Kalimantan Selatan ini. Aku hafal fotonya saja, aku lihat aku tahu. Wanam yang luar biasa Pak Menteri ya. Itu bukan 2 juta, ini baru 1.000 aku rintis. Daya rintis saya, jangan fitnah orang. Tetapi kalau ada lahanku 1 jengkal, hari ini aku turun jadi menteri. Wow.
Aku mundur jadi menteri. Wow. Jangan fitnah orang, aku yang melakukan karena demi merah putih, jangan sampai ada kelaparan. Aku tanya, Keren ada yang mau tanggung jawab di banget, Pak sini? Menteri. Kalau rakyat Indonesia kelaparan 1 juta? Ada? Enggak ada kan? Nah, kita mau impor di 2023, tiba-tiba negara lain menghentikan ekspor 22 negara. Wow. Itulah kami dipanggil bergerak cepat. Pak Amran, bantu negara. Siap, Pak. Kami tinggalkan itu perusahaan saya demi merah putih. Demi merah putih. Oke. Keren banget loh. Ini kan dia bilang ambil kayunya kan? Ada kan yang mengatakan gitu? Itu rawa. Yang tadi rawa. Buka kurik. Kurik buka. Ini kurik. Ini ada nggak fotonya yang kurik yang lain? Yang rawa. Yang dibuka di situ. Nah ini fotonya. Ini kurik nih. Tahu kurik? Ada yang tahu? Tahu Mbak kurik? Merauke. Kampung halamannya Papua apa? Sorong juga minta kemari. Saya sawah. Gubernurnya minta. Tapi saya hentikan. Kalau Anda senang film Pesta Babi, aku hentikan. Stop. Dihentikan loh. Dulu harga beras di sini 30.000, sekarang 12.000. Wow. Dan gudangnya penuh. Ini rawa ini kita perbaiki. Kemudian kayunya katanya diambil batang-batangnya. Ini kayunya yang coba buka. Kita harus pakai data, jangan pakai rasa. Jangan karena benci ini republik, benci pemerintah, sehingga menggunakan fitnah, menyebarkan fitnah di mana-mana. Nah teman-teman, waduh keren banget Pak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian sejak era Presiden 7 Joko Widodo. Dan siapa ya yang selalu bilang teriak-teriak di media sosial, copot menteri-menteri era Jokowi, copot bekas menteri Jokowi. Tapi kok Said Didu ketika diundang Pak Amran nggak ngomong gitu ya? Kok Said Didu waktu diundang Pak Amran diem-diem aja ya? Malah mengapresiasi Pak Amran karena berhasil swasembada pangan. Padahal Pak Amran ini menteri eranya Pak Jokowi. Aduh, Said Didu. Siapa lagi tuh yang sering ngomong? Siapa lagi ya? Rocky Gerung. Siapa lagi ya? Aduh, inilah ya kebencian-kebencian terhadap Pak Jokowi. Mereka terus salurkan, mereka terus suarakan agar masyarakat ikut membenci Pak Jokowi. Padahal sudah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Bung Hasan Nazbi. Kalau penunjukan menteri-menteri era Pak Jokowi yang ditunjuk oleh Pak Prabowo itu berdasarkan kinerja yang dilihat Pak Prabowo. Karena kan Pak Prabowo waktu itu masih menjadi menteri pertahanannya Pak Jokowi. Otomatis Pak Prabowo juga tahu mana menteri-menteri yang kerjanya bagus, yang bisa dipertahankan. Begitu. Sekarang berani nggak saya Didu ngomong copot Amran Sulaiman, menteri bekas Jokowi? Berani nggak dia? Berani nggak dia? Hapuskan semua geng Solo di sana. Berani nggak dia begitu sama Pak Amran? Aduh, walaupun Pak Amran ya mungkin saja bukan geng Solo, cuma kan Pak Amran menteri, kayaknya salah satu menteri terlama juga di era Pak Jokowi, bersaing dengan Sri Mulyani. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Karena kan di periode pertama kalau nggak salah Pak Amran menjadi Menteri Pertanian. Coba aku cek dulu biar nggak salah datanya. Amran Sulaiman, Menteri Jokowi. Bentar, kita cek dulu teman-teman. 2003-2024. Di periode pertama, Pak Amran menjabat dari 2014 sampai 2019. 5 tahun tak tergantikan. Di periode kedua, Pak Amran menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang terkena kasus hukum, kasus bukan dugaan sih, tapi kasus korupsi. Dan beliau menggantikan Syahrul Yassin Limpo lagi. Aduh, ini menteri terlama juga loh di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Tapi prestasinya sangat luar biasa. Apakah Anda mau mencopot Pak Amran? Dan tadi Pak Amran sudah memperlihatkan data-data, fakta-fakta, bukti-bukti mengenai cetak sawah di Papua. Nggak sesuai dan nggak sama dengan apa yang terjadi di film Pesta Babi. Nggak sama sekali. Dan tadi Mas Wapres Gibran juga mendapatkan apresiasi dari warga ketua adat Papua, salah satu distrik yang ada di sana. Saya lupa nama distriknya teman-teman. Karena sudah dialiri listrik. Ini kan luar biasa. Ini orang kok, aduh, tapi ya wajar sih. Papua ini kan daerah yang sangat sensitif. Banyak kepentingan politik dalam negeri, politik luar negeri yang ada di Papua. Makanya pertarungannya itu sangat keras. Pertarungan medianya, datanya sangat keras, teman-teman. Apalagi LSM-LSM antek-antek Soros yang dapat dana
miliaran. Nah itu, mereka tuh punya misi di Papua. Apakah misinya bersinggungan sama OPM? Ya itu yang harus kita bongkar teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.